Siapa yang mau dicintai Allah? Hari ini kita akan belajar. Tapi kakak mau tanya dulu semangatnya ya. Siap-siap semuanya, konsentrasi. Siap-siap. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati bilang oke. Kalau kau senang hati dan memanglah begitu. Kalau kau senang hati bilang hore. Siap-siap konsentrasi. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati dan memanglah begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Konsentrasi, ditanya, jawab ya. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama nabimu? Apa nama agamamu? Siapa nama musuhmu? Setan. Siapa nama musuh kita? Siapa yang sering ganggu sholat? Siapa yang sering ganggu baca Quran? Siapa yang ada di depan? Siapa yang ada di depan? Ya Allah, ada keceplosan setan. Masa seperti Aliando dibilang setan? Masa seperti Atta Halilintar dibilang setan? Mirip Atta Halilintar nggak? Cuma mirip geledek ya. Oke, coba duduk konsentrasi. Tepuk satu. Nah, kebanyakan. Satu kali aja. Gitu ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Biar ada semangatnya hari ini kita bergelora membumikan Al-Quran, semangat Al-Quran, insya Allah kumpulnya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin. Tepuk satu, tepuk satu. Ada tepuk semangat di sini? Oke, dijawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dites tepuk semangatnya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Bagaimana sih? Ada nggak tepuk semangatnya? Uswatun hasanah. Ayo 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ulang. Ya udah kalau gitu kakak ajarin aja ya. Nanti boleh dibawa pulang ya. Tepuk semangatnya begini. Tepuk semangat. Ntar dulu diajarin. Oke, siap ya. Tepuk semangat. Ntar dulu. Nggak konsentrasi nih namanya. Udah makan belum nih? Yang belum makan nanti disiapin daun-daun yang ada di depannya. Oke, 1, 2, 3. Kamu dulu, teman-teman lihat. Nanti kalau sudah, baru kita bareng-bareng. Tepuk semangat. 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 Mantap. Ya. Di belakangnya ada mantap tapi pakai bass. Mantap ya. Dites dulu ya. Sate. Sate. Maksudnya 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat gitu. Tepuk semangat. Semangat. Mantapnya loyo amat lah. Oke, sekarang kita bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, ibu-ibu kelompok 3. Setuju? Setuju nggak? Sekarang kita cek dulu kelompok 1. Kira-kira kompak dan semangat nggak? Lomba duduk paling rapi. Tarik nafas. Tahan sampai zuhur ya. Mati dong katanya. Oke, tepuk semangat. Udah siap belum nih? Kalian jumlahnya lebih sedikit ketimbang yang ini ya, maka harus lebih semangat memberi contoh. Siap semuanya? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Mantapnya ketinggalan. Abangnya juga malu-malu. Kita kasih contoh ya. Sekarang yang kelompok 2. 1, biasanya perempuan lebih semangat nih. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, dan sekarang ibu-ibunya nih teman-teman ya. Jadi adik-adik harus memaklumi kalau ibunya udah capek di rumah, terus tepuk tangannya begini. Mama.
kali dimakan. Ibu-ibu sudah siap, Bu? Kita tes bareng-bareng ya. Memang ini karena ini bukan ustaz, bukan kiai, bukan penceramah, bawaannya emang begini, Bu. Have fun aja ya, Bu ya. Ibu-ibu sekarang kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Biasanya lebih semangat. Sekarang ibu-ibu 1 2 3 tepuk semangat. Semangat. Wih. Kalau semangat kan hutang-hutang jadi lupa ya, Bu ya. Alhamdulillah. Memang kata Allah begini bilangnya, ana indadzoni abdibi. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Hari ini kalau adik-adik perasaannya bahagia, senang luar biasa, insya Allah nanti dikasih sehat, betul nggak? Oh, pagi-pagi bundanya sudah semangat mendengar surat azan berkumandang, hayya 'alas shalah, buru-buru langsung bangun. Nah, bangun nak, bangun nak, azan subuh nak. Iya ibu, aku masih ngantuk. Cepetan nak. Emaknya semangat sekali, girohnya semangat sekali supaya anaknya sholat. Nah, bangun nak. Nah, bangun sholat. Iya bu, iya. Coba kalau misalkan prasangkanya dia udah lemes, kemudian terbebani, kemudian merasa berat diminta oleh Allah, azan subuh berkumandang, as-salatu khairum minan naum, bangun dia. Emaknya ke kamar tidur, melihat anaknya, nah bangun nah. Ada. Ini nih gara-gara lemes nih. Coba kalau semangat. Nah, bangun nah. Beda kan kalau yang semangat, kalau yang lemes cuma begitu. Rezekinya juga rezeki yang lemes. Tapi kalau hari ini semangat, insya Allah rezekinya rezeki yang semangat. Dan ini ada penelitian nih adik-adik. Penelitian itu apa sih, Kak? Jadi ada orang menuliskan, ada orang yang rezekinya tuh bagus, ciri-cirinya adalah hatinya lapang, suka berbahagia, dan gak punya pikiran negatif, seperti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Alhamdulillah. Yang ini siapa namanya? Bu, bukan setan ya, Bu. Namanya adalah Kamuis, pemberian dari orang tua Abdul Muiz, dipanggilnya Kamuis. Ada anak kecil datang menghampiri kakak, lari terbirit-birit. Kakak. Oh, dia nangis apa ketawa sih? Tadi sih ketawa sih. Anaknya itu kemudian jatuh, dibangunin. Bangun. Makanya jangan lari-lari. Iya. Makanya jangan lari lah. Duduk sini. Makasih ya, Kak. Aduh, dengkulku sakit nih. Masa dengkul di sini? Dengkul sini. Dia duduk. Kenapa lari-lari? Habis teman-teman salah nyebut nama kakakmu siapa? Kamuis. Oh, Kak Kumis. Lah, kumis mah yang di bawah hidung. Kalau ini namanya Kamuis. Oh iya, Kamuis. Oh, ternyata Muis itu punya singkatan loh, Kak. Oh, apa tuh? Muis. Mu itu artinya muka. Kalau is itu artinya artis. Oh, jadi Kamuis itu singkatannya Muis, muka. Ulangi. Muis, muka pengemis. Maksudnya pengemis di hadapan Allah. Loh, kok di hadapan Allah harus jadi pengemis? Iya, soalnya kalau kita sombong, kita nggak bakal bisa masuk surga. Tapi kalau kita ngemis, minta-minta sama Allah, Allah senang sama kita. Tepuk tangan dulu. Baiklah, sekarang kamu akan mulai bercerita buat adik-adik semuanya. Sudah siap? Lomba duduk paling rapi. Hadiahnya sudah disiapkan buat adik-adik yang fokus hari ini. Bunda, ada hadiah nanti, question.
Oh ada. Nanti kamu akan merangkum ada beberapa pertanyaan buat adik-adik semuanya. Berapa nomor sepatu kamu misalkan gitu ya. Berapa nomor kepala kamu dan sebagainya. Tapi kalau kamu tangannya ke kanan, adik-adik bilangnya asyap gitu ya. Ibu-ibu juga boleh ikut kalau masa kecil belum bahagia Bu ya. Kalau tangan kamu ke kanan, teman-teman bilang asyap gitu ya. Tapi jangan lama-lama asyapnya. Asyap. Yang cepet kayak tentara. Siap gerak, lanjut depan gerak. 3 gerak. Gitu ya. 1, 2, 3. Kalau tangannya ke kanan bilang apa? Asyap. Kalau tangan ke kanan bilang apa? Asyap. Itu masih kepanjangan. Asyap gitu aja ya. Asyap. Kalau ke kanan bilang apa? Asyap. Kelompok 1 dulu ya. Siap-siap, konsentrasi. Wah, belum. Nggak fokus. Kalau yang ini kelompok 2, 1, 2, 3. Nah, bagaimana ini? Kalau tangannya bergerak baru bersuara. 1, 2, 3. Kepanjangan. 1, 2, 3. Belum. Ulang-ulang. 1, 2, 3. Yang kelompok 2. 1, 2, 3. Lihat tangannya. 1, 2, 3. Kalau tangannya ke atas bilang a, tapi kalau tangannya ke bawah bilang dem gitu ya. 1, 2, 3. Lihat gerakan tangannya. Ke atas a, ke bawah dem. 1, 2, 3. Entar dulu. 1, 2, 3. Yang kelompok 1. 1, 2, 3. Lihat gerakannya. Kelompok 2. Belum suruh. 1, 2, 3. Belum. Belum. Terus. Belum. Abang diam, duduknya rapi dong. Bang, duduknya rapi. Abang gak rapi lah. Ya, itu duduknya sudah rapi, dudukin. Bang, duduk dulu. Nah. Ya Allah, lama banget ya. Aku udah gak kuat, kakak. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Alhamdulillah. Dah baik, sekarang kita akan mulai ceritanya. Fokus baik-baik, nanti siapa tahu ada pertanyaan yang kamu ceritakan ya. Nanti ada hadiahnya buat adik-adik yang siap mendapatkan hadiah. Cerita kita mulai. Tahu nggak ini bulan apa? Ramadan lah. Udah di bulan Ramadan. Bulan Maulid, pinter. Iya, sebutannya bulan Hijriahnya apa? Ada yang tahu? Ada tulisannya nggak di sini? Oh, nggak ada. Kalau bulan Masehinya bulan Rabiul Awal. Ini anak ustadznya nih mah. Gitu. Kayaknya semalam udah dikasih tahu bulan Rabiul Awal ya, gitu. Tepuk 1. Sekali aja. Tepuk 1. Bulan Rabiul Awal. Malam itu di Mekah, bulannya itu begitu terang sekali. Bintang-bintangnya juga indah. Orang-orang yang di Mekah kemudian satu persatu keluar dari rumahnya. Mereka melihat ke atas, bulannya indah. Tidak ada bulan yang paling indah selain malam itu. Sini. Ada apa kek? Lihat bulan di atas itu. Wah, cakep sekali bulannya ya. Indah ini. Wah, ada apa ini ya? Malam ini begitu indah ya. Perlahan-lahan tiba-tiba patung-patung yang disembah oleh kafir Quraisy bergoyang. Patung-patung nih goyang. Lalu tiba-tiba jatuh. Ada Lata, ada Uzza, ada patung-patung lainnya yang disembah. Kemudian satu persatu jatuh, hancur. Kaget. Padahal malamnya begitu indah, tapi patung-patung yang disembah orang-orang kafir malah hancur. Ada api yang 1000 tahun gak pernah padam, kemudian tiba-tiba padam. Jadi ada api ini yang disembah sama kaum Majusi. Disembah. Ini api besar disembah. Api Tuhan. Karena di depannya ada api, rambutnya gosong napi. Malam itu tepat tanggal 12 Rabiul Awal, semua orang pada kaget. Malamnya begitu tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Malamnya indah, pohon-pohon bergoyang. Ternyata ini malam sedang ditunggu oleh banyak alam semesta. Pohon-pohon bergoyang. Ini sambil nyebut namanya.
ada batu-batu menangis, menyebut-nyebut namanya. Jadi ini manusia yang mau lahir ditungguin sama seluruh alam semesta. Binatang-binatang nungguin. Pokoknya semua binatang nungguin makhluk ini yang mau lahir. Ternyata benar tanggal 12 Rabiul Awal di sebuah rumah yang sangat sederhana yang di dalamnya ada ibu yang paling mulia melahirkan seorang anak laki-laki. Ibunya bernama Siti Aminah, Bunda Siti Aminah. Akhirnya lahirlah manusia yang sangat dirindukan dan ditunggu-tunggu. Siapa yang banyak menyebut namanya, insya Allah ketemu. Siapa yang ngefans banget samanya, insya Allah bisa ketemu dengannya. Dan siapa yang sangat mencintainya, insya Allah ganjarannya adalah surga. Akhirnya siapa yang lahir? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah pada saat itu, karena ada peristiwa penyerangan kota Mekah dengan pasukan gajah, lahirlah Muhammad Ahmad, digotong oleh ayahnya. Ada yang tahu namanya siapa? Abdullah. Bukan. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Diangkat, inilah anak cucuku Ahmad atau Muhammad. Oh, semuanya menangis, menunggu. Ini anak ditunggu-tunggu karena membawa perubahan zaman. Dan hari ini adik-adik coba, tahu dari mana ada yang namanya sholat? Tahu dari mana ada yang namanya ngaji? Tahu dari mana yang baca Quran? Semua itu munculnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul lahir, Rasul nggak langsung dibawa di Mekah, nggak tinggal di Mekah, karena di Mekah itu banyak sekali maksiat. Orang-orang banyak berbuat kejahatan. Ada nih anak-anak kecil usil tangannya dengan yang lain. Oh, suka cita kepalanya. Sakit. Makanya Muhammad nggak boleh tinggal di situ. Dulu kalau sekarang disebutnya di karantina. Diapain? Dipisahin dulu. Muhammad juga, Muhammad kecil dipisahin. Ummu Siti Fatimah, Siti Aminah kemudian nangis karena apa? Siti Aminah nggak merasakan yang namanya nyusuin Muhammad, tidur bareng Nabi Muhammad kecil. Enggak. Kalau kita mungkin ibu sebagian punya anak, cucu, anak kemudian dipeluk malam-malam ya kan, dijagain, nyamuk nggak boleh nempel sama kulitnya. Ini Bunda Siti Aminah nggak merasakan itu. Berpisah. Oh, Muhammad berpisah. Kemana berpisahnya? Berpisahnya ke sebuah kampung. Nah, kenapa di kampung? Ada yang tahu nih? Minta kasih pertanyaannya. Kenapa di kampung? Karena di kampung itu anak-anak kecil berkatanya masih bagus. Enggak kepikirannya itu belum ada pikiran-pikiran yang jelek. Makanannya di kampung itu masih bagus-bagus. Ada tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Maka Rasul dibawa ke tempat yang sangat bersih dari segala macam kemaksiatan. Nah, yang menerima Muhammad kecil bernama Bunda Halimah. Siapa? Inilah yang menyusui Rasulullah. Diterima Muhammad kecil, lalu bundanya kemudian menangis. Perlahan-lahan jauh berpisahlah Muhammad kecil dari kota Mekah ke sebuah kampung yang diterima oleh Bunda Halimah. Di kampung itu ada yang terjadi sebuah keadaan yang luar biasa. Ada yang tahu perubahannya? Ada perubahan. Jadi di kampung itu ada sapi di sana. Sapi, tiba-tiba orang yang punya sapi berteriak-teriak. Teman-teman, sini. Ada apa sih? Lihat sapiku. Tadinya badannya kurus, sekarang jadi besar. Kamu baru sapi. Lihat kambing-kambingku. Sekarang tubuhnya besar-besar dan beranak pinak banyak sekali. Sebentar, aku punya perkebunan. Sekarang perkebunannya banyak sekali. Kok bisa tiba-tiba seperti itu ya? Kayaknya nih sejak Muhammad kecil datang kemari, tempat kita jadi berkah nih. Ternyata Nabi Muhammad hadir ke kampung itu, semuanya menjadi berkah. Apa itu berkah? Segala kebaikan yang terus bertambah. Berkah itu apa? Kebaikan yang terus bertambah.
bertambah. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Alhamdulillah. Jadi Muhammad kecil itu nggak tinggal di Mekah, masih kecil. Usia 0 sampai 6 tahun. Kamu ulangi lagi, usia 0 sampai. Jadi Muhammad kecil di karantina dulu, Bu. Nah, maka ini pesan buat kita nih yang sudah punya anak. Kalau anaknya tumbuh kembang tumbuh kembangnya bagus, maka harus punya lingkungan yang bagus. Seperti Muhammad kecil punya lingkungan bagus. Nah, ini juga bagian dari ikhtiar. Kampung ini, wah ini belum ada kampung Quran nih. Bagaimana kalau misalkan yayasan Uswatun Hasanah menjadi sebuah tempat yang dimana anak-anak datang di sini adalah anak-anak yang siap belajar tentang kebaikan. Wah, tepuk tangan buat kita semuanya. Masya Allah. Mana semangatmu? Siapa yang pengen dicinta Rasul? Rasulullah itu ninggalin apa buat kita? Ada yang tahu? Bisa tebak, ayo. Al-Quran, apalagi? Kitab, ya apalagi? Rasulullah ngajarin apa aja buat kita? Sholat, ngaji, puasa, pinter. Ibadah, akhlak, zakat, pinter. Banyak banget ya Rasul ninggalin buat kita. Apalagi? Puasa, oke. Berkata baik. Kalau sama orang tua harus sayang sama orang tua. Masya Allah, berarti udah paham semua di sini. Kak, kamu aku mau nanya. Ya, mau nanya apa? Terus Rasul kan udah ada. Bagaimana cara biar kita bisa cinta terhadap Rasulullah di zaman sekarang? Oh, caranya sangat mudah sekali. Sudah siap? Oke, lomba duduk rapi. Tepuk semangat. Mantap. Kamu punya cerita. Ini pernah terjadi di Jakarta. Di mana? Mau dengar ceritanya? Oke, angkat tangannya, pegang kepala. Ibu-ibu juga boleh ikut ya. Angkat tangannya, pegang kepala. Fokus. Pegang telinga, pegang hidungnya, pegang pipinya, pegang jidatnya, pipi mah biji nih. Angkat tangannya, pegang kepala, pipi, dagu, jidat, hidung, telinga, pipi. Pipi di sini ya. Baiklah, Kamuis mau mulai bercerita, tapi Kamuis mau kasih lagu dulu buat teman-teman semuanya. Judulnya adalah Setan. Judulnya apa? Karena kan tadi ada yang nanya tuh, Kak, bagaimana kita mencintai Rasul? Pertanyaannya, kenapa harus cinta sama Rasul? Jawabannya adalah karena di dunia ini ada ada iblis yang sampai hari kiamat nggak mati-mati, tugasnya cuma satu. Abang namanya siapa, Bang? Noval ini setiap malam, setiap detik akan diganggu oleh setan. Kakak yang cantik siapa namanya? Hilmi semilikiti ya. Digangguin yang namanya dengan setan. Jadi kita tidak pernah lepas dengan yang namanya gangguan setan. Oleh karenanya Allah menyiapkan makhluk yang paling indah, paling mulia, yaitu Rasul. Kalau kita ngikutin Rasul jauh dari Kalau kita ninggalin Rasul berarti dekat dengan Kita nyanyi bareng-bareng, judulnya apa tadi? Judulnya Setan. Siap ya? Hafalkan bareng-bareng, siapa tahu nanti kamu kasih pertanyaan dan ada hadiahnya buat teman-teman ya. Tepuk tangan dulu yang paling meriah. Setelah ini kamu ceritain ada seorang anak yang punya giroh yang luar biasa, semangat luar biasa, ingin mencontoh Rasulullah, cinta sama Rasulullah. Judul ini adalah Setan. Perhatikan baik-baik liriknya ya. Siap-siap, konsentrasi. Allah ciptakan manusia, juga ciptakan yang lainnya, termasuk syaitan yang selalu menggoda agar jauh dari Allah. Lagi, termasuk setan yang selalu menggoda agar jauh dari Rasul. Kamu tanya dijawab ya, fokus semuanya. Yang tidak taat setan, semuanya ya. Yang maksiat setan. Oke. Yang berbuat kejahatan setan. Oke. Yang menggoda iman setan. Bagus. Karena setan musuh manusia, maka jauhilah
ibadah agar jauh dari setan. Sekarang pertanyaannya, mau nggak kita mendekatkan diri kepada Rasul? Cinta nggak kepada Rasul? Kalau ada teman ngajak sholat, dia berarti pecinta roh. Kalau ada teman yang suka jauhin kita supaya nggak mau ngaji, berarti dia temennya bareng-bareng nyanyi, tepuk tangan dulu semuanya. Siap. Bareng-bareng ya. Allah ciptakan manusia, juga ciptakan yang lainnya, termasuk yang selalu menggoda agar jauh dari Allah. Lagi-lagi, termasuk yang selalu menggoda agar jauh dari Rasul. Jawab dengan semangat, siap-siap. Yang tidak taat, yang semangat. Yang maksiat, bagus. Yang berbuat kejahatan, bagus. Yang menggoda iman, bareng-bareng semuanya. Karena setan musuh manusia, maka jauhilah dengan cara perbanyak mengaji agar jauh dari setan. Lagi-lagi, yang tidak sholat setan. Lagi-lagi, yang gak mau ngaji, bagus. Yang berbuat kejahatan, bagus. Lebih semangat lagi. Yang ada di depan, salah sebut lagi. Gak fokus. Tepuk satu. Nah, sekarang fokus ya. Konsentrasi. Nah, kayak gitu ya. Konsentrasi. Jadi, ingat-ingat, ada seorang anak bernama Umar. Namanya siapa? Ini Umar tinggalnya di Jakarta. Rumahnya besar, bapaknya konglomerat, banyak uangnya, mobilnya banyak berjejer. Antri. Lalu Umar pagi-pagi nemuin ayahnya. Ayah. Iya nak, masuk. Ayah. Ada apa nak? Sudah dibilangin sama Umar. Apa? Ayah kan hari ini harus ikut sama aku. Ikut kemana? Ke sekolah? Iya, bisa hadir nggak? Ayah sudah bilang sama bunda, sama Umar nggak ikut. Karena sekolah urusannya sama ibu ya. Kalau bapak urusannya kerja, nyari uang sebanyak-banyaknya. Akhirnya Umar kemudian keluar dari kamarnya sambil nangis, nyari-nyari emaknya. Ya, ayah nggak bisa hadir ya. Padahal teman-temanku, ayah dan ibunya pada hadir karena ada pentas seni, semuanya mau tampil di atas panggung. Masa ayah nggak bisa hadir? Jangan ketawa. Akhirnya Umar kemudian nemui ibunya. Ternyata belum buka pintu. Pintunya dibuka, dia ngadu sama emaknya. Uma, masa ibu nggak bisa, ayah nggak bisa hadir? Oh ya sudah, nanti biar bunda yang tanya ke ayah ya. Kamu masuk kamar. Pokoknya ayah harus ikut ya Uma. Iya. Ayah harus ikut ya Uma. Iya. Ayah harus ikut ya Uma. Iya. Masuk kamar. Aku ini janji Uma ya, aku masuk kamar, ayah harus ikut ya Uma. Ternyata benar. Assalamualaikum ayahku paling ganteng. Iya, ada apa ibu? Di sekolah ada pentas seni ya bu ya. Aku harus ikut. Tapi kan aku udah bilang, bunda aja yang nemenin Umar. Ayah nggak bisa. Tapi ayah, anak-anak di sana yang sekolah itu, bapak dan ibunya pada hadir. Masa kita nggak hadir? Bapak sibuk sekali. Semenjak Umar sekolah nggak pernah nganterin. Baiklah. Ayo cepat-cepat. Bapak sekali nanti langsung berangkat kerja ya. Iya. Akhirnya Umar berangkat, dianterin sama ayahnya. Ternyata benar. Di sekolahnya panggungnya udah disiapin sama bu guru dan pak guru. Anak-anak yang mau tampil ada sebelah kiri, sebelah kanan. Ada yang nyanyi, ada yang ngedance, TikTok, baca puisi, lip sync. Pokoknya banyak semuanya. Termasuk Umar juga sudah siap-siap. Bapak Umar dan rumahnya ada di belakang. Bapaknya udah jengkel. Bu, lama banget ini acaranya, saya mau berangkat kerja. Sabar ayah, sabar. Aku mau nyari uang. Iya. Aku mau nyari uang. Iya. Sabar. Semuanya udah nunggu.
Akhirnya MC memanggilkan satu persatu anak yang mau tampil. Baiklah bapak-bapak ibu sekalian, ya. Hari ini kita akan menyaksikan anak-anak kita tampil di atas panggung. Oleh karena itu kita harus memberi semangat buat mereka. Karena mereka adalah penerus bangsa. Oleh karenanya mari kita saksikan bersama. Anak-anak kita yang akan menampilkan kemampuannya. Kita panggilkan peserta pertama, Izul. Ternyata Izul ini senang main bola, teman-teman. Siapa yang senang main bola? Bagus ya. Bawa bola dia. Ternyata kemudian dia memanggil ayahnya. Ayah, aku mau main bola. Alhamdulillah, Bapak bangga sama kamu. Bolanya ditimang-timang. Timang-timang tahu nggak? Di atas ditendang, tarik ke bawah, naik lagi ke atas. Ditendang ke atas. Tinggi sekali sampai turun ke bawah. Ada. Aduh, kepalaku. Aku udah ya Pak Guru ya. Ya sudah. Akhirnya kita panggilkan peserta kedua teman-teman. Ini sudah sangat tenar sekali murid kita. Kita panggilkan Nisa Sofyan. Nisa ternyata ada Umi dan Abinya. Umi, Abi, aku mau nyanyi ya. Pak Guru, aku mau nyanyi ya. Silakan nak. Teman-teman, aku mau nyanyi ya, boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Akhirnya Nisa pun nyanyi. Iwapeye. Lo kok jadi Iwapeye? Oh nyanyi, ada yang ngedance. Yang paling banyak itu ngedance TikTok. Wah, nggak jelas. Liuk tubuhnya diperlihatkan dan dipertontonkan. Semuanya tampil. Ada yang belum tampil ternyata. Siapa namanya tadi? Umar, mana Umar? Pak Guru, aku belum dipanggil. Oh sini. Akhirnya Umar tampil. Pas mau tampil, Umar ditanya, nah hiburannya apa? Kayaknya aku bukan hiburan Pak. Ini kan pentas seni. Nyanyi, baca puisi, ngedance, main musik. Ya gitu aja. Tapi aku kayaknya bukan itu Pak. Bapaknya kemudian heran. Bu, Umar tampil apa Bu? Ibu juga nggak tahu Pak. Ya Allah, bagaimana sih ini? Akhirnya Umar cuma satu yang ingin disampaikan. Pak, aku ini aja, aku nggak ada persiapan apa-apa buat pentas seni, tapi aku mau hafal Quran aja. Hafal Quran? Boleh ya Pak? Sebenarnya nggak boleh, kan pentas seni, keindahan, hiburan. Tapi aku maunya itu aja. Ya sudah. Mic-nya dipegang. Umar kemudian bersiap-siap membaca Al-Quran, tapi sebelum membaca Al-Quran, dia memanggil gurunya yang suka ngajarin Al-Quran. Sebelum aku tampil, aku mau manggil guruku yang ngajarin Quran. Nah itu dia, Pak Ahmad sini Pak. Pak sini Pak Ahmad sini. Nggak ada di sana, nah ini cuma cerita. Akhirnya Pak Ahmad naik ke atas. Umar, kok Bapak dipanggil nak? Aku mau baca Quran ya Pak, boleh? Ya boleh, cuman kan ini kan pentas seni. Tapi aku maunya itu aja. Oh ya sudah. Akhirnya pun Umar mulai membaca. Baiklah adik-adik, bapak-bapak ibu sekalian, ternyata peserta terakhir cuma mau membaca Al-Quran. Kita dengarkan ya. Akhirnya Umar membaca. Bapaknya di belakang jengkel sekali. Karena bukan hiburan yang bukan anak yang tampilkan. Aku mulai membaca, nanti periksa ya Pak? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku lagi baca diketawain, jangan diketawain. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Stop. Kok stop Pak? Bapak tes ya. Oke. Wajannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Terus bacanya tidak berhenti. Dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Sementara bapak-bapak, ibu-ibu penonton cuma bisa melihat bengong, nggak tertarik sama sekali. Akhirnya setelah selesai, Shadaqallahul azim. Ditanya sama Pak Ahmadnya, kok kamu bacanya Al-Quran? Kan
Pak Ahmad yang pernah bilang kalau kita cinta sama Rasul, Rasul ninggalin sesuatu buat kita, yaitu Al-Quran. Kalau kita jaga Al-Quran, ya insya Allah kita bisa bertemu dengan yang punya Al-Quran, yaitu Rasulullah. Ternyata Umar baca Al-Quran harapannya cuma satu, pengen bisa ketemu dengan Rasulullah, karena tantangannya sekarang cuma satu. Islam jatuh gara-gara jauh dari Al-Quran. Islam bisa bangkit gara-gara pegangnya Ditanya lagi, emang Umar nggak cita-citanya nggak mau main musik? Enggak, Pak. Cita-cita kamu apa? Cita-cita aku cuma satu. Nanti kalau misalkan aku sudah besar, aku sudah hafal semuanya, aku sudah bisa menghafal, dan mudah-mudahan ayah bunda bisa ikut nanti bersamaku di surga. Emang apa fadilahnya ngafalin Quran? Kata Pak Ahmad kan bilang kalau aku ngafalin Quran nanti aku bisa ajak ayah dan ibu masuk surga. Soalnya ayah sibuk sekali sama pekerjaan, jadi aku menghafalin Quran supaya ayah bisa ikut masuk surga nanti. Ternyata Umar cita-citanya mengajak ayah ibunya masuk ke dalam surga dengan cara rajin menghafal Al-Quran, rajin menghafal karena itu sudah jadi suratan takdir. Siapa yang hafalin Quran, maka Allah kasih jaminan dia menjadi keluarganya menjadi keluargaannya Allah. Masya Allah. Siap semuanya jadi penghafal Quran? Siap semuanya jadi penghafal Quran? Baiklah, tepuk semangat. 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 Ternyata cita-citanya Umar itu menjadi penghafal Quran. Akhirnya bapaknya yang ada di belakang lari terpirit-pirit ngejar Umar. Umar! Dipeluk si Umar. Nak, maafin bapak ya nak. Iya ya. Bapak gak mikirin kamu, tapi kamu mikirin bapak sampai yaumil akhir nak. Iya, ayah nggak apa-apa. Memang kata Pak Ustadz begitu. Supaya aku bisa ngajak ayah ibu ke surga, ya caranya dengan rajin hafal Quran. Supaya bisa ketemu dengan Rasulullah, ya caranya dengan rajin hafal Quran. Supaya kita cinta sama Rasulullah, kita harus cinta dengan peninggalan Rasulullah, yaitu Al-Quran. Aku mau sama ayah dan ibu masuk surga. Ibunya pun juga lari. Dan bapak-bapak penonton semuanya nangis iri sama si Umar, karena Umar punya cita-cita menjadi penghafal Quran. Hadiah paling terbaik dari seorang anak kepada ibu dan ayahnya adalah tempat yang nyaman. Ibu, kalau ada seorang anak, ibu diajak nih, ibu, aku sudah punya rumah baru, senang gak kira-kira bu? Masya Allah, bukan main, dibukain pintunya. Ibu, ini adalah hasil kerjaku, dan sekarang ibu bisa menikmati rumah ini. Tapi kalau misalkan ada anak gandeng ibu dan ayahnya masuk ke sebuah pintunya surga, di sana malaikat tersenyum, ada Rasulullah, ada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu anak muda yang kemudian masuk surga gara-gara sayang sama ibunya. Oh, ketemu. Itu adalah hadiah yang paling luar biasa. Siap jadi penghafal Quran? Siap jadi penghafal Quran? Siap, insya Allah. Tepuk satu. Lebih semangat, ada suaranya ya. Ha, gitu. Tepuk satu. Kalau satu, ha. Kalau dua, ha, ha. Kalau tiga, ha, ha, ha. Gitu ya. 1, 2, 3. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Oke, baik. Sekarang kita panggilkan teman kamu namanya Marco. Kita sebut dia Marco untuk datang kemari. Beri tepuk tangan buat Marco. Nah, itu dia. Sini Marco. Sini Marco, sini. Mana dia ya Marco? Ya Allah. Lomba duduk paling rapi. Boleh adik-adiknya agak berjauhan biar nanti teman-temannya juga agak ikut berdekatannya. Lomba duduk paling rapi. Maksudnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada Marco namanya. Siapa namanya? Ada Marco. Beri tepuk tangan dulu buat Marco. Oke Marco, di sini banyak teman-teman ya. Iya kak. Alhamdulillah. Oke. Disapa dulu semuanya. Hah? Nah, disapa dulu apa kabar semuanya teman-teman. Sakit? Kalau ditanya kabar jawabnya sehat gitu ya. Oh iya. Oke, 1, 2, 3. Halo kakak-kakak semuanya.
Ibu-ibu, I love you. Oh ya, masa I love you? Apa kabar? Halo kakak-kakak semuanya. Halo kakek-kakek. Ya. Kakak-kakak. Oh, sorry. Ya, kakak-kakak. Ibu-ibu, kakak-kakak semua. 1, 2, 3. Halo kakak-kakak. Halo nenek-nenek. Ya. Kamu nggak bisa ngeliat apa? Itu ompong kak. Oh, itu bukan ompong karena tua, karena masa pertumbuhan. Oh gitu. Ya sudah, assalamualaikum gitu. Assalamualaikum teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum teman-teman. Oke. Ya, ayo cepetan. 1, 2, 3. Hah? Aho. Cepetan. Assalamualaikum. Begitu. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ya. Maksudnya Marco yang bilang, teman-teman yang jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marco, kali ini kamu baru bercerita tentang anak yang cinta sama Rasulullah. Bukti cinta Rasulullah itu kalau sekarang itu harus rajin-rajin dekat Al-Qur'an. Marco juga bisa ngaji. Bisa nggak Marco? Bisa lah. Aku. Ya. Oh, Marco juga bisa ngaji. Kalau gitu kita tes ngajinya ya, kayak Umar tadi. Oke. Berani nggak? Berani kak? Oke, dites ya. Iya. Lanjutkan ayat ini kalau kamu bisa. Oke. Ngaji kan? Oh, ngaji. Ngaji kan? Iya. Oke, lomba duduk paling rapi. Oh, anak-anak udah nggak sabar pengen meluknya nih ya. Marco, lanjutkan ayat ini ya. Marco mau murojaah, mau dites hafalannya ya. Oke kak. Di sini ada hafalan Quran juga kan? Siapa yang sudah hafal juz 30? Oke kak. Oh ya, Marco juga ya. Kita tes ya. Lanjutkan ayat ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Marco. Amin. Marco. Bukan amin, maksudnya suratnya. Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Amin. Lah. Jadi Marco bisa ngaji nggak sih? Enggak kak. Ya. Ternyata Marco nggak ngaji. Kita tanya ya. Marco ngaji nggak? Enggak. Ya Allah. Kenapa nggak ngaji? Monyet. Oh iya. Oh iya. Jangan-jangan Marco nggak sholat nih. Marco nggak sholat ya? Enggak kak. Ya Allah. Kenapa nggak sholat? Monyet. Oh iya. Jangan-jangan kamu juga nggak baca Quran ya? Enggak kak. Ya Allah. Kenapa nggak baca Quran? Monyet. Kalau nggak sholat? Monyet. Ntar dulu. Bisa jadi dia lagi ada halangan. Oh iya. Ya udah kalau gitu. Kemampuannya kamu bisa apa? Aku bisa nyanyi. Oke. Bisa nyanyi ya? Iya. Siap ya. Lagu anak-anak saja karena banyak anak-anak di sini. Oke. Mulai 1, 2, 3. Lagu anak-anak. Hah? Lagu anak-anak. Naik kereta api tuk. Siapa yang kentut? Ya. Alhamdulillah. Dah Marco, kakak-kakaknya udah mulai pada maju nih gitu. Kamu udah dulu ya. Ya udah kak. Pamit dulu sama teman-temannya ya. Teman-teman semuanya lomba duduk paling rapi. Siapa yang mau dapat hadiah? Oke, sekarang kamu akan bagikan hadiah buat teman-teman. Maaf ya Marco ya, karena teman-teman sudah sangat antusias mendekati Marco. Takutnya nanti Marco kakinya diambil, hidungnya dicomot ya. Marco duduk dulu di belakang ya. Oke kak. Kamu mau bagi hadiah buat teman-temannya. Yang duduk yang paling rapi disiapkan hadiahnya. Ada bunda hadiahnya? Oh, udah ada hadiahnya. Oh, hadiahnya ini lagi Al-Quran ya. Iqra. Dah duduk. Wah. Allah. Wah. Marco bisa duduk nggak? Bisa kak. Oke, 1, 2, 3 duduk yang rapi ya. Nah, gitu dong. Tepuk tangan dulu buat Marco. Geser dikit. Ya. Kakak aku nak bagian. Oh ya sudah di belakang aja kalau gitu ya. Tapi kamu siapkan hadiahnya yang bisa angkat kakinya. Angkat tangannya. Lomba duduk paling rapi. Konsentrasi. Pertanyaan pertama adalah siapa yang tahu keutamaan atau balasan bagi orang yang menghafal Quran? Yang bisa angkat tangan. Abang tahu sini, maju sini. Oh nggak tahu. Abang sini. Nah ini main tadi-tadi juga jawabannya ya. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Yang akhwatnya. Keutamaan menghafal Quran. Yang perempuan, kamu cari perempuan. Ada yang tahu? Jiran.
Siapa yang tahu kalau kita ngapal Quran balasannya apa? Ada yang tahu? Ayo, ayo. Iya, pahala betul. Ada yang tahu? Mana lagi? Mana lagi? Yang akwatnya mana nih akwatnya? Iya, tak dulu belum ditanya. Oke, ada lagi, ada lagi. Iya, iya. Ya sini Kak, maju Kak, maju. Oke, ada 2 orang. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Oh. Oh. Wah, habis semua ini. Masya Allah. Baiklah. Diangkat, diangkat. Ini namanya siapa? Namanya Entong. Sini. Oh iya, kamu cita-citanya apa? Sini siapa? Namanya Dirzam. Oh, Zam sini Zam. Soleh, masya Allah ganteng. Sini Zam. Ayo Dirgam. Nih, hadiahnya buat Dirgam karena Dirgam sudah berani tampil ke depan. Beri tepuk tangan buat Dirgam. Enggak disuruh dia maju sendiri, nggak apa-apa ya Bu ya. Namanya sudah punya keberanian. Dan ini hadiahnya buat. Tapi kalau dapat hadiah nggak boleh sombong, oke? Oke. Nanti kalau misalkan dapat hadiah, bilang, "Ibu aku dapat hadiah." Dan ini nggak boleh. Nanti kalau dapatnya 1, udah boleh duduk Dirham. Tapi kalau ucapin makasih dulu. Kamu mau tadi jawab ya? Tadi jawab ya? Jawaban yang pertama, apa yang Rasulullah tinggalkan buat kita di muka bumi apa? Al-Quran. Al-Quran. Oke, jawabannya sudah itu. Dah nih, Al-Quran adalah yang ditinggalkan Rasulullah. Siap. Sini. Apanya? Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lomba duduk rapi. Masih ada hadiahnya yang nggak mau angkat tangan. Oh iya. Berarti buat kamu saja ya. Ini namanya siapa cantik? Oh namanya Dea. Ini keutamaan. Balasan orang yang hafalin Quran apa? Tadi Umar itu dia punya cita-cita apa? Jadi pembaca apa ngapalin Quran. Supaya apa sih Umar ngapal Quran? Supaya masuk surga. Terus kalau kita masuk surga, kalau kita punya hafalan, kita bisa ngapain? Bisa ngajak siapa? Betul, ibu dan ayah bisa kita ajak masuk surga. Yang mau jadi penghafal Quran? Oke, ini sudah dangdut begini sih, sebentar ya. Maaf ya, hadiahnya buat ini cantik, boleh duduk ya. Hati-hati di jalan. Ya, momen tinggalin aja kayaknya ya. Mau lagi hadiahnya? Nanti guru akan bagikan buat adik-adik yang duduk yang paling rapi. Ini mundur lagi, yang ini mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Sip. Alhamdulillah. Kalau kita hari ini semangat, hari ini kita bahagia, insya Allah corona makin jauh ya Bu ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Sebelum kamu tutup, kita berselawat dulu ya. 1, 2, 3. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Hafal nggak? Salam alaika. Semuanya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Tuh kan suaranya kecil kan? Ya Habib, salam alaika. Salawat. Bagus semuanya. Ya Nabi, salam ibu-ibu alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah
duduk paling rapi. Kita bacakan suratul Fatihah. Jadi ada yang tahu nggak Nabi Muhammad dari Mekkah menuju ke sebuah tempat. Jadi tempatnya sangat kaya, sangat hebat, melahirkan santri-santri terbaik. Nama tempatnya adalah dari Mekkah ke bukan, pas sudah besar. Hijrah Rasulullah itu kemana? Ada yang tahu? Ke Madinah. Ternyata di Madinah itu Rasulullah membangun sebuah masjid. Maka disebut dengan Masjid Nabawi. Kenapa dibangun masjid? Supaya di dalamnya banyak orang-orang belajar tentang Islam. Jadi hebat di dalamnya tuh. Sekarang guru kita Ustadz Sidik. Ustadz Sidik kan ya? Ustadz Sigit membangun ini tempat seperti Rasulullah, supaya tempat ini di dalamnya ada orang-orang yang belajar Al-Qur'an, belajar sejarah roh, belajar agar menjadi pribadi yang hebat. Maka kalau tempat ini penuh manfaat, layaknya Masjid Nabawi dulu Muhammad bangun supaya umatnya bisa bangkit ya. Oke, lomba duduk paling rapi. Kita berdoa, kita baca suratul Fatihah agar pembangunan ini Allah beri kelancaran. Dan yang paling terpenting adalah siapapun anak-anak yang datang kemari, dia berhasil menyerap ilmu dengan sebaik-baiknya, bisa menjadi pengamal ilmu dari setiap guru yang menyampaikan, dan orang tuanya kecipratan pahala setiap anak-anaknya mengamalkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakallahu khairan katsir. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah barakallah. Semoga hari ini acaranya berlangsung dengan baik dan semoga keberkahan buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami persilakan MC kita dan beri tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih semuanya. Memberikan ceramahnya kepada kita. Senang tidak? Siapa yang mau dapat hadiah lagi? Sebelum mundur dulu. Geser. Ya, sebelum Bu Guru bagiin hadiah, kita